Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Ade Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi untuk melaksanakan tugas UTS pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai input device dan output device beserta contohnya. Baiklah, langsung saja. Pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian input device dan output device. Input atau lebih lengkapnya input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa signal dan data maintenance atau signal input. Biasanya signal input berupa data yang masuk dalam mikroprosesor. Sederhananya, perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer, sedangkan output device merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Output device bisa menghasilkan suara, gambar, video, maupun teks tergantung dengan jenis perangkat outputnya. Fungsi dari output adalah menerima olahan data dari mikroprosesor atau CPU komputer berupa tulisan, suara, gambar, dan lainnya. Baik input dan output biasanya diberi simbol I atau O yang berarti input atau output. Contoh perangkat input dan output komputer untuk memahami apa itu input device dan apa itu output device lebih mudah kalau kita lihat perangkat-perangkat yang masuk dalam jenisnya masing-masing. Berikut beberapa contoh input ataupun output device. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input ini ada banyak jenisnya, tetapi yang paling umum kita temui saat menggunakan komputer misalnya 1. Keyboard. Keyboard merupakan bagian dari input device yang berfungsi memasukkan perintah berupa karakter atau kombinasinya. Keyboard adalah papan ketik yang terdiri dari jajaran tombol huruf A sampai Z dan tombol angka dari 0 sampai 9, serta tombol perintah seperti F1 sampai F9, CTRL, Shift, dan masih banyak lagi. Jenis keyboard ini ada berbagai sesuatu dengan perkembangannya, tetapi yang paling umum adalah keyboard QWERTY. 2. Mouse. Mouse juga bagian dari input device. Mouse berguna untuk menggerakkan kursor atau pointer pada layar monitor yang kamu miliki. 3. Joystick. Joystick juga bagian dari input device, meskipun joystick digunakan hanya untuk bermain game dan tidak bisa digunakan untuk hal yang lainnya. 4. Scanner. Perangkat device ini sama seperti mesin fotokopi yang berfungsi untuk mengcopy teks, gambar dalam bentuk digital. Scanner memiliki beberapa macam yaitu flatbed scanner, PSC scanner, handy scanner. Yang kelima, light pen. Light pen merupakan perangkat device yang berguna untuk menggambar grafis atau teknis di komputer. Komputer akan membaca light pen dengan sensor yang dimiliki. Biasanya, seorang teknisi yang mempunyai light pen. Yang kedua, output device. Data atau perintah yang telah diproses oleh komputer akan ditampilkan oleh output device. Berikut beberapa contoh output device. Yang pertama, printer. Printer merupakan bagian dari output device yang berguna untuk mencetak hasil dari proses atau perintah dalam bentuk kertas. Kamu pasti sudah mengenal printer, dan hingga saat ini printer berkembang mengikuti zaman. Contoh, printer yang saat ini digunakan adalah printer inkjet, printer laserjet, dan printer dot matrix. Yang kedua, monitor. Komputer tak akan pernah bisa dipisahkan dengan yang namanya monitor. Monitor merupakan bagian dari output device yang berguna untuk menampilkan beberapa macam data yang ingin diketahui oleh para pengguna komputer.
Data yang ditampilkan pada monitor merupakan olahan data yang berada di perangkat penyimpanan, kemudian diproses oleh prosesor. Rancangan monitor dulu cuma dapat memperlihatkan data DOS sebab sistem operasi yang ada baru kenal DOS, akan tetapi saat ini telah ada rancangan GUI di mana pemakaian lebih dimudahkan dalam menjalankan komputernya sebab manfaat serta pemrosesan data diperlihatkan dengan gambar. Yang ketiga, speaker. Speaker termasuk output device yang berfungsi mengeluarkan data berupa suara yang telah diolah oleh prosesor dengan format tertentu. Biasanya speaker selalu digunakan di warnet dan tempat-tempat yang menyewakan komputer untuk bermain game. Di era modern seperti sekarang ini, speaker sudah mempunyai spek yang berbeda-beda dan lebih canggih. Mulai merek terkenal hingga merek lokal menawarkan berbagai macam jenis speaker. Yang keempat, proyektor. Proyektor merupakan bagian dari perangkat luar yang berfungsi untuk menampilkan data atau gambar kepada audiens. Proyektor biasanya ada di ruang meeting, ruang rapat, ruang kelas yang ada di sekolah maupun di perusahaan-perusahaan besar. Di era modern seperti sekarang ini, proyektor semakin canggih dan sangat dibutuhkan untuk presentasi. Yang kelima, plotter. Plotter merupakan output device pada komputer dengan cara kerja yang sama seperti printer. Bedanya, plotter ini digunakan untuk mencetak kertas yang punya ukuran sangat besar seperti kertas A1, A2, dan juga A3. Sehingga umumnya plotter ini digunakan untuk mencetak peta atau poster dan banner. Kamu juga membuat MMT dengan plotter ini. Yang keenam, headset atau headphone. Headset juga termasuk output untuk mendengarkan data berupa suara atau visual dari komputer bagi para pengguna komputer. Biasanya headset digunakan di internet agar saat kita memainkan musik atau menonton film tidak mengganggu pengguna lainnya. Baiklah, saya rasa sudah cukup sampai di sini ulasan materi yang saya jelaskan kali ini yang membahas soal pengertian input device dan output device beserta contohnya. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan tulis di dalam kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.